like, komen, dan share. Baik teman-teman, kali ini saya akan mengulas tentang dua kerajaan Mataram Islam yang dianggap telah hilang ya teman-teman. Sungguh disayangkan sekali, sekarang dua kerajaan itu tinggal pondasi dan batu bata dan batu prasasti atau ompak-ompak itu ya teman-teman. Sangat disayangkan sekali bahwa kerajaan besar dari kerajaan Mataram Islam dari zaman Sultan Agung ini hanya meninggalkan bekas-bekas dari pondasi-pondasi yang tertata pada zaman dulu sebagai kerajaan dari mana itu milik kerajaan Sultan Agung yang turun ke anaknya yaitu Amangkurat I. Jadi kelanjutan sejarahnya, ceritanya begini teman-teman. Pada abad ke-17 pada waktu itu Mataram Islam total memiliki 5 keraton ya teman-teman, 5 keraton atau 5 kerajaan. Itu adalah setelah Kota Gede, keraton selanjutnya berada di Kerto, dan selanjutnya ke Pleret, kemudian pindah ke Kartosuro, dan akhirnya yang sekarang menjadi Keraton Surakarta itu teman-teman. Itu adalah keraton terakhir dari kerajaan Mataram pada waktu itu, yang kemudian terbagi menjadi Keraton Yogyakarta yang terbelah melalui perjanjian Giyanti teman-teman. Pusat kerajaan pertama kali berpindah pada masa kepemimpinan Sultan Agung ya teman-teman, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1613 hingga 1645 Masehi. Saat itu pusat kerajaan Mataram Islam dipindahkan dari Kota Gede ke Kerto yang berjarak sekitar 8 km saja teman-teman. Masa pemerintahan Sultan Agung merupakan masa kejayaan Mataram Islam. Wilayah kekuasaannya saat itu mencakup pantai utara Jawa, Cirebon, Jawa Timur hingga Madura. Sultan Agung juga 2 kali melakukan penyerangan fenomenal terhadap VOC di Batavia pada tahun 1628 dan 1629 Masehi. Meski usaha tersebut gagal ya teman-teman. Nah, Keraton Kerto dulunya berdiri di Dukuh Kerto, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sebagai istana pada masa puncak kejayaan kerajaan, tentunya Keraton Kerto begitu megah dan indah pada masanya. Namun disayangkan kalau kita lihat pada saat sekarang ini teman-teman, Keraton Kerto seakan menghilang di telan bumi. Keraton Sultan Agung tersebut kini hanya tampak bagai lahan kosong di tengah perkampungan. Orang yang tak tahu mungkin tidak sadar kalau di sana dulu pernah berdiri istana salah satu kerajaan terbesar di Indonesia. Hal itu wajar karena peninggalan bangunan keraton nyaris tidak ada lagi. Peninggalan Keraton Kerto yang tersisa hanyalah 3 ompak, yaitu ompak itu adalah alas tiang kayu teman-teman dari batu andesit. Ukuran ompak ini cukup besar, yakni berukuran 85 cm kali 85 cm dengan tinggi sekitar 65 cm. Kini yang ada di situs Kerto hanyalah 2 ompak saja teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa ompak yang satu lagi sekarang sudah menjadi ompak dari Soko Tunggal teman-teman, yaitu satu tiang penyangga utama dari Masjid Soko Tunggal di daerah Taman Sari atas perintah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Lokasi ompak berada diperkirakan merupakan Siti Hinggil Keraton Kerto. Nah teman-teman, dijelaskan lagi bahwa pusat kerajaan Mataram Islam kembali berpindah usai Sultan Agung wafat pada tahun 1645 Masehi. Kali ini pemindahannya adalah dari Kerto ke Pleret yang hanya berjarak sekitar 2 km saja. Pemindahan itu dilakukan pada masa pemerintahan anak Sultan Agung yaitu Raden Mas Sayidin.
Ia naik tahta menjadi Raja Mataram Islam bergelar Kanjeng Susunan Prabu Amangkurat Agung atau yang lebih dikenal sebagai Amangkurat I. Sampai saat ini tidak ada alasan yang jelas mengapa Amangkurat I memindahkan kembali pusat kerajaan dari Kerto ke Pleret yang jaraknya tidak jauh. Konon sejak pemindahan itu, Keraton Kerto ditinggalkan begitu saja dan tidak terawat. Konstruksi bangunan yang sebagian besar menggunakan kayu pun menjadi Keraton Kerto perlahan dihancurkan oleh alam. Jadi dikisahkan teman-teman bahwa sebagaimana tertulis dalam Baba Tanah Jawi, Raja muda putra Sultan Agung yang baru saja naik tahta di Mataram itu ingin membangun keraton sendiri teman-teman. Dan begini isi titah dari Susuhunan Amangkurat I teman-teman. Sarupane kawulang ningsun kabeh padha nyita oboto, ingsun bakal mingser teko ing kutha Kerto, patilasane Kanjeng Rama ingsun tan arsa ngenggoni, ingsun bakal yoso kutha ing Pleret. Yang terjemahan Indonesianya adalah, semua rakyatku, kalian buatlah bata, aku akan pindah dari Kerto karena aku tidak mau tinggal di bekas kediaman ayahku. Aku akan membangun kota di Pleret. Demikian titah Susunan Amangkurat I sebagaimana tertulis dalam Baba Tanah Jawi. Ia bertekad hendak meninggalkan Keraton Kerto yang selama bertahun-tahun menjadi pusat kekuasaan Sultan Agung Hanyokrokusumo, pemimpin terkuat Jawa pada masanya. Pleret, umumnya sekarang ditulis Pleret, terletak sekitar 1,5 km saja di sebelah timur bekas Keraton Kerto. Nah, disinilah kemudian tegak berdiri istana besar yang dikelilingi air. Pleret tumbuh menjadi kota sangat ramai, megah, memiliki masjid besar yang luar biasa arsitekturnya. Alun-alunnya sangat lapang dan memiliki danau besar bernama Segoiro Yosho. Sejumlah penulis buku sejarah terkemuka antara lain Dr. Haji de Graaf dari Belanda secara gamblang menceritakan riwayat muda Susuhunan Amangkurat I hingga saat ia mangkat. Bagaimana pula Keraton Pleret dibangun selama bertahun-tahun melewati berbagai rintangan alam hingga tampak kemegahannya. Nah teman-teman, de Graaf tidak sembarangan menyusun buku Disintegrasi Mataram di bawah Mangkurat I, itulah judulnya, yang menceritakan detail tentang situasi Mataram di bawah raja baru ini. Bermacam dokumen tertulis autentik dari catatan harian pembesar VOC yaitu Belanda, sejumlah babat dan sumber-sumber penulisan sejarah lain ia jadikan rujukan. Selanjutnya disertai Profesor Dr. Inajati Andrisi Janti dari FIB UGM, merupakan referensi cukup penting di masa Indonesia modern, yaitu penulisannya tentang Kota Gede, Pleret, dan Kartosuro sebagai pusat pemerintahan kerajaan Mataram Islam yang dirilis pada tahun 1578 hingga 1746 Masehi. Karya ilmiah ini mengulas tata ruang 3 ibu kota Mataram, unsur-unsur bangunan di komplek istana yang dilihat dari perspektif arkeologi. Dasar ulasannya menggunakan hasil-hasil penelitian dan ekskavasi di bekas pusat pemerintahan Mataram, terutama di situs Pleret, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah teman-teman, cukup sekian saja ulasan dari kami, semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.